Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ruhmat Ade Saputra dengan NPM 243110003 kelas SI 24A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur penyimpanan massal. Struktur penyimpanan massal yaitu sistem penyimpanan massal utama dalam komputer modern adalah penyimpanan sekunder yang biasanya disediakan oleh hard disk drive atau HDD dan perangkat memori non-volatile NVMe. Beberapa sistem juga memiliki penyimpanan tersier yang lebih lambat dan lebih besar, umumnya terdiri dari pita magnetic, cakram optik, atau bahkan penyimpanan awan. Karena perangkat penyimpanan yang paling umum dan penting dalam sistem komputer modern adalah HDD dan perangkat non-volatile memory. Di sini ada overview struktur penyimpanan massal. Sebagian besar penyimpanan sekunder untuk komputer modern disediakan oleh hard disk drive dan perangkat memori non-volatile. Hard disk drive secara konseptual relatif sederhana. Ditunjukkan pada gambar 11.1. Pada gambar ini, setiap piringan cakram memiliki bentuk lingkaran datar seperti CD. Diameter piringan yang umum berkisar antara 1,8 hingga 3,5 inci. Kedua permukaan piringan dilapisi dengan bahan magneting. Kita menyimpan informasi dengan merekamnya secara magneting pada piringan, dan kita membaca informasi dengan mendeteksi pola magneting pada piringan. HDD adalah unit tertutup dan beberapa chassis yang menampung hard disk drive memungkinkan melepaskan tanpa mematikan sistem atau chassis penyimpanan. Hal ini berguna ketika sistem membutuhkan penyimpanan lebih besar daripada yang dapat dihubungkan pada waktu tertentu, atau ketika perlu menggantikan drive yang rusak dengan yang berfungsi. Perangkat memori non-volatile semakin penting. Sesederhananya, perangkat NVMe bersifat elektrik, bukan mekanis. Umumnya perangkat semacam itu terdiri dari pengontrol dan chip semikonduktor flash NAND yang digunakan untuk menyimpan data. Terdapat teknologi NVMe lainnya seperti DRAM dengan baterai cadangan agar sisinya tidak hilang. Overview perangkat memori non-volatile ini berbasis memori flash, sering digunakan dengan wadah seperti disk drive, yang dalam hal ini disebut dengan solid state disk atau SSD, yang ditunjukkan pada gambar 11.3. Dalam kasus lain, non-volatile memory berbentuk drive USB, juga dikenal sebagai thumb drive atau flash drive. Bisa disebut juga stick DRAM. NVMe juga dipasang di permukaan motherboard sebagai penyimpanan utama di perangkat seperti ponsel pintar. Dalam semua bentuk, NVMe berfungsi dan dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Di sini ada algoritma pengontrol flash NAND. Karena semikonduktor NAND tidak dapat ditimpa setelah ditulis, biasanya terdapat halaman yang berisi data tidak valid. Bayangkan sebuah blok sistem berkas ditulis sekali dan kemudian ditulis lagi. Jika tidak ada penghapusan yang terjadi, halaman yang pertama kali ditulis memiliki data lama yang sekarang tidak valid, dan halaman kedua memiliki versi blok yang valid. Saat ini blok NAND yang berisi halaman valid dan tidak valid ditunjukkan pada gambar 11.4. Pada gambar ini, untuk melacak blok logis mana yang berisi data valid, pengontrol memelihara lapisan translasi flash. Tabel ini memetakan halaman fisik mana yang berisi blok logis yang valid saat ini. Di sini ada volatile memory. Memori volatile sering digunakan sebagai perangkat penyimpanan massal secara spesifik. Drive RAM yang dikenal sebagai banyak nama, termasuk disk RAM, berfungsi seperti penyimpanan sekunder, tetapi dibuat oleh driver perangkat yang memisahkan sebagian di
RAM sistem dan menyajikan ke seluruh sistem seolah-olah merupakan perangkat penyimpanan. Drive ini dapat digunakan sebagai perangkat blok mentah, tetapi lebih umum sistem berkas dibuat di dalam bentuk operasi berkas standar. Nah, di sini ada magnetic tapes. Magnetic tapes digunakan sebagai media penyimpanan sekunder awal, meskipun bersifat non-volatil dan dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Waktu aksesnya lebih lambat dibandingkan dengan memori utama dan drive. Selain itu, akses acak ke pita magnetic sekitar 1000 kali lebih lambat daripada akses acak ke HDD dan sekitar 100.000 kali lebih lambat daripada, sehingga pita magnetik kurang bermanfaat untuk penyimpanan sekunder. Pita magnetik terutama digunakan untuk pencadangan penyimpanan informasi yang jarang digunakan dan sebagai media transfer informasi dari satu sistem ke sistem lainnya. Nah, secondary storage connection methods. Nah, perangkat penyimpanan sekunder terhubung ke komputer melalui bus sistem atau bus I/O. Beberapa jenis bus tersedia termasuk Advanced Technology Attachment, Serial ATA, ASTA, SCTA, Serial SCSA, Universal Serial Bus, dan Fiber Channel. Metode koneksi yang paling umum adalah SATA, Address Mapping atau pemetaan alamat. Perangkat penyimpanan dialamatkan sebagai larik satu dimensi blok logis yang besar dengan blok logis sebagai unit transfer terkecil. Setiap blok logis dipetakan ke sektor fisik atau halaman semikonduktor. Larik satu dimensi blok logis dipetakan ke sektor atau halaman perangkat. Bisa ada HDD scheduling. Salah satu tanggung jawab sistem operasi adalah menggunakan perangkat keras secara efisien. Untuk HDD, tanggung jawab ini mencakup meminimalkan waktu akses dan memaksimalkan bandwidth transfer data. Setiap kali suatu proses membutuhkan I/O atau dari drive, proses tersebut akan mengeluarkan panggilan sistem ke sistem operasi lainnya. Permintaan tersebut menentukan beberapa informasi. Yang poin pertama adalah apakah operasi ini input atau output, pegangan file terbuka yang menunjukkan file yang akan dioperasikan, beberapa alamat memori untuk transfer, jumlah data yang akan ditransfer. Ini ada gambar FCFS, disk scheduling, scan disk scheduling. Arah pergerakan selain posisi kepala saat ini dengan asumsi lengan cakram bergerak menuju 0 dan posisi kepala kembali ke 53, kepala selanjutnya akan menunjukkan ke 37 dan kemudian ke 14 pada silinder 0. Lengan akan berbalik arah dan bergerak menuju ujung cakram yang lain melayani permintaan pada 65, 67, 98, 122, 124, dan 183. Nah, ini menjelaskan pada gambar 11.7. Jika permintaan tiba di antrean tepat di depan kepala, permintaan tersebut akan menunggu hingga lengan bergerak ke ujung cakram, berbalik arah, dan kembali lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.